Selamat pagi, siang, sore, Pak Daniel. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai ini konten Pejiku. Anggotanya ada Tania Giovanni, saya Daniel Irfon, dan Adinda Trimulya. Next. Untuk eksekutif summary-nya, poin utama kami adalah membuat kampanye konten pemasaran guna membangun brand awareness dan membangun engagement melalui platform digital, yaitu Instagram dan website. Konten kami ada konten bulanan kami yaitu Januari, konten Rewind Viral Foods 2021 dengan fakta kalori, ada konten daily konten menu, konten endorse influencer, dan konten games this or that. Terus lanjut ke profilnya, ada sejarahnya. Nah, sejarahnya ini tuh sebenarnya dari owner sendiri. Sejarahnya itu karena owner ini tuh kayak nggak pernah ngeliat ada catering makanan vegetarian yang khusus juga untuk some kind of diet gitu. Dan juga kita kan juga melaksanakan ada yang juga catering kayak misalkan buat wedding atau buat ulang tahun gitu. Terus kalau penghargaan itu kita belum ada. Ringkasan itu rencana pemasarannya itu menggunakan Instagram dan website. Terus produknya itu menu lengkap berbasis vegetarian yang dapat dipesan mingguan, bulanan, bahkan acara besar. Nah, ini ada analisis situasi dari produk Vejiku. Yang pertama itu ada sejarah produknya. Itu kan sejarah produknya ini dia itu catering makanan vegetarian yang sehat dan praktis. Jadi ini berawal dari pertanyaan gimana sih caranya supaya makanan vegetarian itu bisa dinikmati bukan cuma sama vegetariannya aja, tapi sama semua orang juga. Terus untuk evaluasi produknya, Vejiku ini juga memiliki selling point-nya itu kemasannya udah go green, jadi kita menyusun temanya itu kayak zero waste gitu, supaya dan selain itu juga pelanggan bisa dapetin ilmu pengetahuan tentang gimana sih penerapan pola sehat dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ini ada 2 contoh visualisasi dari produknya. Itu yang pertama ada honey soy tempe with noodle, sama contoh keduanya ada creamy pasta with veggie meatballs. Next. Ini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength-nya, yaitu selalu menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas. Terus juga Vejiku ini memenuhi kebutuhan konsumen dengan terus melakukan inovasi menu. Nah, ada pula kelemahannya, yaitu dia masih terbatas pengirimannya ya, jadi cuma bisa di Jakarta aja, dan Vejiku ini tuh karena masih baru, jadi dia masih harus gencar banget nyari brand awareness-nya. Terus ada peluangnya juga, sekarang orang-orang ini udah mulai peduli sama kesehatan, dan orang-orang ini juga udah banyak yang vegetarian yang merajalela gitu sekarang itu. Terus yang kedua, sekarang orang-orang pengen banyak yang pengen makan sehat, tapi kehalang sama kesibukannya sehari-hari gitu. Jadi ini peluang kita supaya bisa maju sebagai brand yang menyediakan makanan yang praktis gitu, tapi tetap sehat. Terus ini ada ancamannya, yaitu sekarang ini kompetitor catering makanan sehat atau makanan kayak vegetarian gini tuh udah banyak. Jadi itu juga salah satu ancamannya. Dan yang kedua itu masih ada banyak orang yang berpikiran kalau sehat itu mahal dan kalau sayuran itu nggak enak gitu. Next. Ini ada analisis kompetitornya. Yang pertama ada kompetitor primernya, itu ada Forking Clean. Forking Clean ini tuh target pasarnya mirip kayak kita karena benar-benar fokus di vegetarian, tapi sebenarnya lebih ke vegan sih gitu sebenarnya si Forking Clean ini. Nah, Forking Clean ini harganya sekitar mulai dari 500.000, tapi belum termasuk ongkir. Terus ada juga kompetitor sekunder kita, yaitu My Meal Catering. Jadi target pasarnya ini tuh beda sama target pasar punya Vejiku, karena target pasarnya dia itu lebih spesifik karena menunya juga personalisasi. Jadi lebih untuk orang-orang yang punya kayak keluhan atau concern tertentu terhadap kesehatan kayak penyakit jantung atau diabetes kayak gitu. Nah, harganya juga ini langsung paketnya komplit gitu. Dia selama 14 hari harganya sekitaran 5 juta sampai ya 5.300.000-an lah gitu.
Next. Selanjutnya ada tujuan, ada yang pertama itu ada akuisisi. Yang pertama itu membuat prospek pembelian pertama kali melalui website. Yang kedua mendapatkan data konsumen, itu akan digunakan untuk subscription newsletter. Terus yang ketiga ini prospek pengambilan tindakan ketika konsumen berinteraksi di komen Instagram atau mengklik promo yang ditunjukkan di website. Salurannya itu content marketing, website landing pages, dan display advertising. Terus yang kedua itu ada retensi. Yang pertama itu ada mempertahankan konsumen yang ada melalui pemberian customer loyalty. Lalu yang kedua ini mempertahankan kesadaran keterikatan merek melalui memberikan newsletter melalui email mereka. Yang ketiga memberikan info detail mengenai kalori makanan dan substitut yang kita gunakan. Salurnya ini CRM, email direct marketing, dan on-site web. Yang ketiga ada jangka panjang. Poinnya itu ada penggunaan website yang minimalis dan mudah untuk menjadi sesuatu. Jadi nggak yang ribet gitu dan user friendly. Yang kedua ini tuh melakukan advertise melalui IG untuk mengingatkan kembali merek kepada audiens sasaran. Yang keempat ada jangka pendek. Yang pertama itu poinnya memberikan promo setiap event besar seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Yang kedua ini ada rutin melakukan endorsement melalui influencer. Tujuan ini meningkatkan penjualan ketika dirasa penjualan mengalami penurunan. Selanjutnya ada pendekatan pemasaran digital. Jadi pendekatannya yang kita pilih itu gabungan dari organik sama berbayar. Nah, dengan cara organik melakukan konten marketing gitu. Jadi kita bisa ngeposting berbagai macam konten di sosial media Vejiku, seperti kayak konten harian, konten-konten buat ngasih tahu kalau ada lagi ada diskon, buat edukasi juga banyak gitu. Nah, terus selain itu juga Vejiku ini akan memanfaatkan ads berbayar yang udah disediakan oleh Instagram gitu. Jadi untuk promosi yang lebih lanjut lagi gitu supaya brand awareness-nya makin kesebar gitu. Next. Nah, ini ada pemetaan pasarnya. Untuk STP-nya, segmentingnya itu pria dan wanita kisaran umur 17 sampai 40 tahun yang ingin mulai makan sehat, makan sayuran, dan juga berdomisilinya di Jakarta. Untuk targetingnya sendiri lebih spesifiknya ke mahasiswa atau karyawan. Sebenarnya bisa juga untuk kayak ibu rumah tangga gitu, yang kegiatannya sehari-harinya tuh sibuk, jadi nggak sempat konsumsi makanan sehat atau makanan sayur-sayuran gitu yang bergizi buat tubuhnya gitu. Dan karena kesibukannya itu jadi selalu pengen yang praktis, itu targeting kita lebih ke orang-orang dengan keseharian kayak gitu. Terus positioningnya itu kita ini sebagai catering vegetarian yang praktis dan enak pastinya, dan bahan bakunya itu selalu berkualitas dan segar. Untuk strategi kreatif, yang pertama konten kami ada konten bulanan yaitu Januari, diskon, dan reminder. Jadi tujuan konten ini buat menarik calon konsumen baru yang ingin memulai mencoba makanan vegetarian gitu. KPI dari konten ini adalah banyaknya konsumen yang menggunakan diskon kami. Next. Konten kedua ada Rewind Viral Foods 2021. Jadi tujuan konten ini buat ngasih informasi ke konsumen gitu, makanan-makanan yang viral tuh kalorinya ada berapa banyak gitu. KPI dari konten ini adalah banyaknya konsumen yang memesan produk kami. Next. Konten selanjutnya ada daily content. Konten ini tujuannya buat menarik konsumen dan memberikan informasi mengenai produk-produk yang kami jual. KPI dari konten ini adalah banyaknya konsumen juga yang memesan produk kami. Next. Konten selanjutnya ada menu paket. Jadi tujuan dari konten ini buat ngasih tahu konsumen kita punya menu apa aja, sama buat ningkatin penjualan menu yang kami tawarkan. KPI dari konten ini adalah banyaknya konsumen yang memesan produk kami. Next. Konten selanjutnya ada endorse dari influencer. Jadi konten ini tujuannya untuk meningkatkan brand awareness dari konsumen supaya influencer bisa menarik konsumen baru. KPI dari konten kami ini adalah banyaknya konsumen yang mengunjungi profil
Pejiku. Next. Konten selanjutnya ada Games Disordered. Tujuan dari konten ini buat membangun hubungan sama konsumen gitu, biar tahu konsumen sukanya menu yang mana. KPI dari konten ini adalah banyaknya konsumen yang ikut berpartisipasi dalam game ini. Next. Tim pemasaran kami, yang pertama ada sosial media spesialis. Sosial media spesialis ini bertanggung jawab untuk berinteraksi langsung dengan network user dan komunitas virtual melalui sosial media perusahaan untuk membangun brand awareness. Yang kedua ada marketplace spesialis. Secara umum, tugas utama admin marketplace adalah untuk menerima dan mengatur order yang masuk dari semua marketplace yang ada. Dan yang terakhir ada content marketing. Content marketing ini bertugas merencanakan dan membuat dan mendistribusikan konten yang mampu menarik audiens yang tepat sasaran, kemudian mendorong mereka menjadi customer. Selanjutnya itu kita ada dari medianya. Medianya itu kita akan menggunakan Instagram dan website. Kalau Instagram itu lebih ke tujuan untuk meraih banyak target. Kontennya juga kita melalui story dan feeds, terus sasarannya itu meningkatkan penjualan. Kalau dari website ini tuh lebih fokus kepada media untuk consumer ini untuk memesan dari produk kita. Sasarannya itu pemesanan produk melalui website. Terus kalau melalui Instagram, konten itu akan dipost 6 kali dalam seminggu. Dalam seminggu itu post feeds itu bakal 2-3 kali, kalau story itu bakal 2-4 kali. Ini untuk eksekusi kami, ini adalah timeline kami. Next. Jadi kami akan memposting konten di Instagram pada waktu makan siang, yaitu jam 11 sampai jam 1 siang, juga pada malam hari, jam istirahat dan jam beraktivitas dari jam 7 sampai jam 9, karena waktu tersebut akan mendapat engagement paling optimal dari konsumen. Next. Biayanya itu juga terbagi dua, pertama itu variabel. Kalau variabel itu ada Instagram Ads itu 10 juta per month, terus influencer 25 juta per month, Google Ads 10.000 per klik, total biaya variabelnya itu 35 juta 10.000. Kalau biaya tetapnya itu ada desain post 825.000, social media analyst 7 juta per bulan, content creator 10 juta per bulan, dan maintenance website 5 juta. Totalnya itu 22 juta 825.000. Untuk evaluasinya, jadi kami periode pengukurannya selama sebulan. Untuk platformnya kita ada Instagram dan website. Metode pemantauan dari Instagram adalah peningkatan follower dan penjualan, dan melihat cost per klik dari Instagram Ads. Untuk evaluasi hasil dari Instagram adalah meningkatnya jumlah brand awareness dan jumlah follower dan penjualan produk. Untuk metode pemantauan dari website adalah peningkatan website visitor dan penjualan, melihat juga cost per klik dari Google Ads. Untuk evaluasi hasil dari website adalah meningkatnya jumlah visitor website dan menambah jumlah penjualan. Sekian dan terima kasih.